Satu, dua. Apa kabar? Merdeka! Siapa kita? Indonesia! Di mana kita? Di Palu! Palu bisa. Palu Bangkit! PTBS. Goberka Norima! PTBS. Goberka Norima! Lunsuri satu minyak. Terima kasih buat yang sudah hadir. Silakan kami mengundang masing-masing. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan saya Darmansyah, tentunya di channel saya Darmansyah Darman. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk bantu like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Bagi yang sudah like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan insya Allah selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan agak ada harus yang pegang tiketnya Pak Ilham, ini dia sementara. Ini Pak Ilham. Sudah diserahkan. Pak Ilham. Dahsyat, Masya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tamu undangan kita pada siang hari ini ribuan orang, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu, kalian yang telah hadir di Hotel Sultan Raja pada siang hari ini adalah orang-orang pilihan Bapak Ibu. Mohon maaf tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya buka masker. Ya, Bapak Ibu yang sudah diundang, terima kasih. Oke, sebelum kita memulai seminar siang hari ini, kita mematuhi prokes Bapak Ibu. Berhubung saya lagi di depan, saya membuka masker ya. Baik, sebelum kita memulai acara seminar kita pada siang hari ini, Bapak Ibu semuanya, orang PNS menerima 1 botol gas dan aplaus buat mereka berdua Bapak Ibu. Bersama leader-leader kita ya, penerima botol gas dan mobil gas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore. Baik. Ya, apa kabar? Merdeka! Iya, oke. Mungkin banyak yang baru pertama kali. Boleh angkat tangan yang baru pertama kali hadir di seminar kami? Wow, aplaus untuk mereka semua, luar biasa. Dahsyat. Iya, oke. Ini lebih kencang ini. Iya. Kami mengucapkan selamat datang pada kita semua. Teristimewa bagi tamu undangan yang baru pertama kali bergabung dengan kami di bisnis atau seminar syariah PTBS Bandung Eco Sinergi Teknologi Corporation. Aplaus untuk kita semua. Iya.
Bapak Ibu, mungkin di tampilan slide ditampilkan semua penerima reward yang dari Kota Palu. Sangat dahsyat, kita aplaus dulu untuk semua penerima reward. Di sana ada Pak Arsyad, ada Ibu Yospina Likulabi, Direktur PKBI Sultan. Ada juga Ci Lita dari Tentena, seorang kontraktor. Wow, luar biasa. Bidan Vivi, ada Ibu rumah tangga Cilun, ada Ibu Sri, ada Ibu Erni Paliba bersama dengan suami Pak Boni. Semuanya dahsyat, luar biasa. Kita aplaus untuk semua leader-leader peraih reward di Kota Palu. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam seminar. Kiranya kita dapat mengikuti seminar ini dari awal sampai selesai dan tetap eksis di tempat duduknya, dan silakan menikmati, ada snack yang kami siapkan. Baik, saya ingin bertanya pada kita semua, sehat? Sehat. Sehat? Sehat. Kantongnya sehat? Setengah. Ya, ini yang perlu ditanya. Sehat secara jasmani, kantongnya dulu saya cek. Kantongnya sehat? Belum. Ya sakit-sakit sedikit ya, orang baru bilang sakit-sakit sedikit. Dompet Belum full kemes. sehatnya. Iya, Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi selamat datang di seminar bisnis syariah. Ini PPKM, ini adalah peluang percepatan kesejahteraan masyarakat bersama Best Corporation kami di Kota Palu. Next. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk melihat mindset kita atau paradigma kita tentang bisnis itu bagaimana sih? Bisnis itu seperti apa? Mungkin kita hadir di sini semua dari berbagai latar belakang. Ada ibu rumah tangga, ada petani, ada guru, ada juga PNS dan juga berbagai-bagai. Ada pengusaha, bagai latar belakang pekerjaan kita. Kita mau melihat mindset kita atau paradigma kita tentang bisnis itu seperti apa? Next. Nah Bapak Ibu, ini hasil survei sepanjang COVID pandemi yang kita alami sudah hampir 3 tahun. Ini survei yang diberikan pada kita, ini hasil survei ini real. Ada 3 juta orang di PHK dari pekerjaannya. Bayangkan 3 juta orang di PHK dari pekerjaannya. Ada 9,77 juta orang itu menganggur. Tidak ada pekerjaan, lapangan pekerjaan. 30 juta UMKM ditutup. Bahkan secara global di dunia ada 46 perusahaan besar itu bangkrut. Kalau so bangkrut berarti tidak ada apa-apa lagi. Dan mencari pekerjaan dalam situasi COVID pandemi saat ini sangatlah sulit. Betul? Betul. Iya. Ada yang belum punya pekerjaan hadir di sini? Iya, ada. Anak muda? Iya, mahasiswa. Ada petani? Ada. Oh, ada. Wow. Aplaus dulu untuk petani. Wah, luar biasa. Kita di sini hadir berbagai latar belakang. Mungkin kita ada di antara rangkaian survei tadi. Menganggur, kehilangan pekerjaan, usaha kita tutup, dan lain sebagainya. Next. Kita melihat lagi lebih jauh. Apakah kita semua memiliki permasalahan ekonomi? Ya. Wah, paling besar di sini suara. Yang di sini? Ya. No. Ya, kita memiliki permasalahan ekonomi. Ya, betul. Di masa pandemi ini banyak situasi yang terjadi, permasalahan ekonomi kita hadapi. Mungkin kita pusing dengan yang namanya hutang. Kita pusing dengan namanya cicilan apa saja, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan butuh tambahan penghasilan. Kita butuh? Butuh. Oh, butuh. Kasih kuat kalau butuh. 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 Iya. Butuh. Amin. Kita aminkan. Amin ya. Kalau kita butuh tambahan penghasilan, berarti kita mau pangkas yang namanya tadi hutang, cicilan, terus juga terjerat dengan riba. Ada yang tahu riba itu? Tahu? Tahu.
dosa riba itu baik atau tidak baik? Tidak baik. Ya, kalau begitu kita melihat dulu bagaimana sebenarnya dosa riba itu. Kita saksikan video yang akan diputar ini. Jadi dosa riba itu, baik itu beragama Nasrani, agama Muslim dan agama lainnya, pasti tidak menginginkan umat manusianya itu terjerat dengan dosa riba. Di sini A masih sangat murni, masih belum terima kerja, motor ayahnya dijual untuk dijadikan BP membeli motor baru dengan cicilan 5 tahun. Tujuannya agar terlihat lebih keren karena A sudah punya pekerjaan. 5 tahun bekerja, gaji A bertambah. Kemudian motornya dijual untuk dipakai BP mobil baru dengan cicilan 5 tahun. Tujuannya agar terlihat keren. Setelah itu, A bekerja lebih keras dan rajin untuk membayar cicilan mobilnya. 10 tahun bekerja, akhirnya A menikah dan memiliki anak. Kemudian A meminjam uang dari kantor untuk dipakai DP rumah dengan cicilan 25 tahun agar terlihat mapan secara finansial. Setelah itu, A bekerja makin keras dan lembur sampai tengah malam setiap harinya untuk membayar cicilan rumah dan membeli perabot untuk mengisi rumahnya yang kosong. 20 tahun bekerja, kebutuhan A semakin tinggi. Anaknya yang sudah dewasa butuh kendaraan untuk kuliah dan akhirnya A meminjam lagi dari kantor untuk membeli mobil untuk anaknya dan membayar dengan sistem cicilan. Setelah 30 tahun bekerja keras, semua cicilannya belum juga lunas. Akhirnya A tetap bekerja keras untuk membayar cicilannya dan tanpa disadari usianya sudah 60 tahun saat itu. A sudah ingin pensiun untuk menikmati hidup di masa tua, tapi A tidak bisa melakukannya karena cicilannya masih banyak. Kemudian A meninggal dan utang cicilannya diwariskan pada anak-anaknya. Sampai di sini coba renungkan, berapa banyak waktu yang A habiskan untuk membayar cicilan yang seperti tak ada ujungnya. Selesai cicilan lama, muncul lagi cicilan yang baru. Begitulah manusia, sesuai kemampuan, bukan hidup karena keinginan. Yuk, hiduplah dengan bahagia. Kita sepakat bebas dari yang namanya hutang dan riba. Sepakat. Sepakat? Sepakat. Iya, kita buat kesepakatan karena saya ada di sini karena saya mengambil komitmen itu 1 tahun yang lalu. Saya juga terjerat dengan yang namanya hutang dan riba. Bahkan sampai sekarang pun masih berada dalam hutang dan riba. Saya tidak mau seperti kisah di video tadi, sampai tua, sampai pakai tongkat, masih bayar cicilan yang namanya kredit-kredit. Kalau jatuh itu tidak enak. Kalau jatuh dari tangga enak tidak? Tidak. Sakit? Sakit. Sakit. Tapi kalau jatuh tempo lebih sakit Sakit. lagi. Nah, ada yang pernah merasakan seperti itu? Sudah mau dekat tanggal jatuh tempo, tanggal 10, aduh sudah gelisah hidupnya. Tidurnya, makannya sudah tidak enak. Apalagi kalau debt collector sudah datang berulang-ulang, itu paling tidak sedap. Dan itulah efek dari dosa riba. Tidak akan tenang dalam hidup kita. Kita tidak akan menikmati kebahagiaan. Tetapi yang ada dalam hidup kita itu hanya memikirkan hutang, hutang, hutang. Sampai tua, sampai anak cucu kita merasakan efeknya. Dan kita semua sepakat di tempat ini, hari ini kita hadir di sini supaya kita mau terbebas dari yang namanya hutang dan riba. Aplaus untuk kita semua. Saya semangat karena saya sudah rasakan. Satu reward yang terakhir itu saya bisa menutupi cicilan saya yang kecil-kecil, utang saya yang kecil. Puji Tuhan saya dikasih dari perusahaan 150 juta cash bulan Januari barusan. Itu saya terima. Aplaus dulu. Saya gemetar juga bilang 150 juta karena selama jadi PNS saya belum pernah pegang uang cash itu hasil dari usaha kerja saya. Tapi saya pegang uang cash itu hasil dari kredit. Saya beli rumah, kredit, ambil di bank. Saya beli mobil, kredit, pinjam di bank. Tapi bulan Januari kemarin saya terima cash langsung masuk reward saya 150 juta. Saya bisa ajak keluarga jalan-jalan ke Bali. Saya bisa tutupi hutang saya yang sedikit-sedikit. Jadi saya berkomitmen
saya tembus Pajero 500 juta, saya akan menutupi hutang saya di bank. Itu komitmen saya dengan suami. Saya mau terbebas dari namanya utang-utang tadi. Next, kita lanjut. Iya, Bapak Ibu, sudah puaskah Anda semua, saya dan saudara-saudara dengan finansial kita saat ini? Sudah puas? Belum? Iya, sama, saya juga belum. Ya, kita lihat bagaimana, apa sebenarnya impian kita yang ada di impian kita saat ini. Apakah kita pernah bermimpi hal-hal yang baik? Kita pernah bermimpi untuk kita bisa sukses, anak-anak kita juga bisa berhasil untuk masa depan kita. Kita lihat impian-impian ini. Mungkin kita punya mimpi bisa pergi ke tempat-tempat tersebut, bisa keliling dunia. Kita punya impian-impian ini. Mungkin juga kita punya impian yang lain, misalnya memiliki usaha. Next, kita punya mimpi, ini untuk yang Muslim bisa umroh, untuk yang Nasrani bisa ke Yerusalem. Kita punya impian itu. Kita juga mungkin punya impian dapat memiliki kendaraan yang wow, yang luar biasa, mobil sport. Aduh, jangankan mobil sport, dapat mobil saja yang 150 juta itu sudah wow ya, luar biasa. Nah, impian semua itu motor gede, motor yang gagah-gagah. Kalau anak muda ini, kalau cewek-cewek sudah dijemput dengan motor Keren. Yang keren itu, aduh, langsung kayak tidak dapat lihat lagi orang-orang di sekitar. Mantap. Ada anak muda di sini, mahasiswa? Banyak. Nah, anak muda harus bisa lebih wow lagi dari orang tua. Mungkin kita punya impian yang lain, punya rumah mewah. Anak-anak muda yang belum menikah punya impian bisa menikah di tempat yang mewah, seperti misalnya di hotel ini, bisa pernikahan yang luar biasa, pernikahan mewah. Mungkin juga ada impian-impian kita yang lain yang belum kita capai saat ini. Sebagai ibu-ibu rumah tangga, kita punya impian bagaimana rumah tangga kita bisa bahagia, anak-anak kita bisa sekolah, dapat pendidikan yang baik. Sebagai petani, kita punya impian supaya hasil pertanian kita bisa meningkat. Sebagai pengusaha, semua bisnis kita juga bisa meningkat. Bahkan sebagai ASN, kita bisa terbebas dari yang namanya hutang dan riba, dan kita mendapatkan finansial tambahan di dalamnya. Nah, ini impian juga yang dialami, bahkan saat ini terus dilakukan oleh Bapak Insinyur Randu. Beliau ini sudah berpenghasilan dari masih anak muda, sudah berpenghasilan yang sangat luar biasa, fantastis. Dan dia ada di PT BES, berbagi bersama dengan orang-orang yang tidak mampu, berbagi beras setiap bulan. Itu dia lakukan sejak dia berada di PT BES ini. Next. Nah, dari semua impian tadi, impian-impian apakah impian tadi tersebut yang mungkin ada dalam pemikiran kita itu sudah tercapaikah saat ini atau belum? Nah, adakah impian kita yang sudah tercapai di tahun ini, atau sampai 3 tahun terakhir ini impian itu belum tercapai? Belum? Iya, sama. Belum dapat Pajero maksudnya. Iya, saya punya impian karena di bisnis ini saya harus dapat Pajero secepatnya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita lihat lagi bagaimana cara kita supaya dapat meraih semua impian itu. Mungkin dalam 1 tahun, dalam 2 tahun, tanpa hutang, tanpa riba. Bagaimana caranya? Kita melihat semua impian kita itu bisa tercapai. Bahkan kita dapat melewati semua masa-masa sulit di masa pandemi ini. Kita terbebas yang namanya perekonomian yang tidak menentu, penghasilan yang tidak jelas, atau pekerjaan yang belum kita dapat sampai saat ini. Kita dapat meraihnya itu dalam 1-2 tahun ke depan. Kita melihat. Next. Kasih contoh. Ini saya kasih contoh. Misalnya kita menabung. Ada yang tahu berapa UMR atau UMP Kota Palu? 2,8. 2,8. Ya, misalnya ya, kita bekerja dan diberikan gaji 2,8. Itu 2,8 untuk
Honor? Ya. Ya, untuk honor ya. Di sini ada honorer? Ada? Banyak suara honorer. Gajinya? Kerjanya? Horor. Wow, kerjanya keras. Nah, kita kasih contoh. Gajinya sudah standar 2,8. Nah, kalau belum, cari di PTBS saja. Misalnya kita menabung 1 juta setiap bulan. Gaji 2,8. Tabung 1 juta. 12 bulan terkumpul 12 juta terkumpul dalam masa 1 tahun. Kalau kita tabung itu selama 30 tahun, jadinya 360 juta. Berarti 2,8 tinggal 1,8 dipakai untuk makan, beli lipstik, beli skincare, jalan-jalan, isi bensin, motor. Cukup tidak? Langsung pingsan, makan bubur tiap hari. Nah, ini contoh ya. Kalau kita menabung, coba kita menabung. Misalnya ini, mungkin dari 2,8 itu tidak makan-makan atau kurang bubur-bubur saring. Nah, misalnya ini. Nah, kalau kita menabung, pengusaha, ada ini pengusaha ini, Ibu Deslita ini. Nah, ini kontraktor, 5 juta per bulan. Berarti itu penghasilan minimal 10-15 juta ya. Sekitar itulah. Kita menabung 1 tahun 60 juta. Kalau 30 tahun ke depan 1,8 miliar. Apakah kita bisa lakukan ini? Bisa menabung? Misalnya penghasilan 2,8 tadi, atau pengusaha gaji penghasilan 10 juta. Menabung. Bertahankah kita menabung selama 30 tahun? Supaya tercapai itu 1,8 miliar? Tidak, pasti ada kebutuhan lain. Saat ditabung bulan ini, bulan depan diambil lagi. Aduh, masih ada mau diperlukan. Tabung lagi bulan depan, ada kebutuhan lain. Jadi tidak pernah tersimpan. Jadi ternyata dengan menabung tidak dapat memberikan solusi bagi kita untuk mencapai impian-impian tadi. Apa kira-kira solusinya? Bisa kita lihat. Jadi ini gayanya Anam, no. Jadi ini tidak dapat memberikan solusi. Solusinya apa? Ya, kita lihat. Ini lagi dikasih solusi. Tadi menabung tidak memberikan solusi. Sekarang kita lihat solusi kedua supaya mencapai impian itu. Kita bangun aset. Misalnya kita buat kos-kosan. Atau itu terlalu mahal, mungkin biayanya itu sampai 500 juta ya. Ada yang pengusaha kos ini, ibu kos, bapak kos? Ada? Oh ada, angkat tangan di belakang Ibu Erni. Modalnya berapa itu Bu? Buat kos-kosan, lumayan. Nah ini kalau kita punya aset, bangun aset seperti ini yang punya modal besar, bikin hotel, homestay, atau buat rumah makan. Yang kecil saja, kita ke yang kecil, usaha kecil-kecilan. Misalnya Pertamini, berapa modalnya? 25 juta. Penghasilannya bagaimana? Nah, mungkin ada yang pengalaman punya Pertamini, atau ada yang punya konter pulsa. Itu modalnya berapa? Itu untuk membangun aset supaya impian tadi bisa jalan-jalan, bisa kasih sekolah anak, atau bisa bangun rumah mewah dan lain sebagainya tercapai. Ini ada alternatif berikut, membangun aset. Apakah itu dapat menyelesaikan semua masalah kita atau mencapai impian kita? Ternyata itu belum dapat menyelesaikan masalah kita. Dan apalagi bisa kita lihat. Nah, itu masih tanda tanya. Apakah ada cara lain? Cara lain supaya kita dapat mencapai impian kita? Cara lain hanyalah tentu kita ada di bisnis PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Iya, inilah yang menjadi solusi kita semua. Kita hadir di tempat ini, dan yang baru pertama kali hadir, berterima kasihlah kepada orang yang mengundang Anda. Karena tidak salah Anda hadir di sini. Karena di sini tempatnya kita mendapat ilmu, kita mendapat ilmu tentang bisnis, dan kita dapat mengembangkan segala bisnis kita dan mendapat impian, meraih impian itu lewat PTBS. Next. Amin.
Nah, Bapak Ibu, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi sudah terbukti, sudah sangat terbukti selama kurang lebih 3 tahun, lebih dari 3.000 reward mobil cash dibagikan, dan lebih dari 100 rumah telah dibagikan, rumah senilai 1 miliar telah dibagikan dalam waktu 3 tahun. Dalam masa 3 tahun, perusahaan mana yang sanggup membagikan reward sebesar itu, membagikan itu kepada semua mitra di seluruh Indonesia? Hanya ada di PT BES Corporation. Kita aplaus dulu untuk PT BES. Dahsyat, luar biasa. Next. Bapak Ibu, apa yang PT BES tawarkan kepada kita semua? Kita ada di tempat ini, kita lihat dengan kita bermitra di PT BES, kita banyak mendapatkan komisi-komisi atau bonus-bonus. Ada komisi harian, di sana ada komisi mingguan, royalti, bahkan bonus-bonus lainnya. Itu bisa diberikan kepada kita bisa raih semua itu, bahkan sampai 1,670 miliar. Percaya atau tidak, kita buktikan sendiri nanti. Ya, ini sudah didapat oleh semua mitra atau member yang bergabung di PT BES, termasuk kami yang ada di sini. Leader-leader yang ada di Kota Palu sudah meraih semuanya ini sampai di titik Pajero dan menuju ke luxury 1 miliar. Inilah semua reward yang diberikan oleh perusahaan. Kita aplaus dulu. Reward ini akan kita dapat. Cepat atau lambat kita akan meraihnya. Tergantung kita. Tergantung kita bagaimanakah. Kita akan serius menjadi pengusaha atau kita hanya menjadi pengusaha abal-abal saja. Artinya maju kena, mundur kena, tidak jelas. Nah, itu keputusan ada di tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu hadir di sini berarti Bapak Ibu siap untuk menjadi pengusaha di PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Next. Nah, kita lihat sejenak bagaimana mungkin yang baru pertama kali belum kenal, maka tak kenal maka tak sayang. Kita harus kenal dulu. Jangan percaya dulu orang yang Mbak undang. Jangan percaya saya. Jangan percaya siapa yang berbicara. Tetapi kita lihat bagaimana sih perusahaan ini. Apakah perusahaan ini perusahaan yang bonafit atau perusahaan hanya kaleng-kaleng? Kita lihat profil perusahaan. Ini perusahaan PT BES, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, berada di Kota Bandung. Perusahaan ini milik asli anak bangsa, asli orang Bandung. Dan dia mempunyai perusahaan yang memasarkan produk-produk yang sangat berkualitas di masyarakat. Dan semua produk ini diterima di masyarakat sampai hari ini. Produknya itu ada 5 segmen. Segmen pertanian, peternakan, kesehatan, kecantikan, dan untuk kendaraan atau mesin apa saja yang membutuhkan BBM atau penghemat mesin kendaraan, penghemat mesin untuk BBM-nya, dan juga merawat mesin. Ada 5 segmen, dan juga sistemnya itu secara direct selling yang diberikan kepada kita semua dari PT BES. Dalam PT BES juga semua legalitas izin-izinnya semuanya lengkap, tidak perlu diragukan. Legalitas perusahaan, izin-izin dari perusahaan itu semuanya lengkap. Next. Next lagi. Ya, semua legalitas dari perusahaan ini, izin-izinnya itu sangat jelas dan lengkap. Dan kita harus melihat, mungkin kita hanya mendengar sekilas tentang produk-produknya. Kita akan perkenalkan satu-satu produknya apa saja. Apakah produknya ini betul sesuai dengan yang disampaikan bahwa produknya ini unggul, berkualitas. Nah, ini izin-izinnya, legalitasnya, penjualan langsungnya berjenjang syariah, semuanya lengkap. Next saja. Nah, ini visi misinya. Nah, kita lihat dulu visi misinya. Visinya itu menjadi perusahaan bebas riba.
membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Tadi sudah kita lihat bagaimana dosa riba itu. Misinya menciptakan 1.000 miliarder setiap tahun. Bahkan itu terbukti. Tadi sudah dalam jangka waktu 3 tahun 3.000 penerima reward. Motonya itu go berkah no riba. Bisa kita dulu di motonya. Saya bilang salam sinergi. Bapak Ibu jawabnya go berkah no riba. Salam sinergi. Go berkah no riba. Salam sinergi. Go berkah no riba. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Iya, aplaus untuk kita semua. Semangat ya. Semangat sore. Next. Nah, kita lihat apa perbedaan. Perbedaannya kalau kita bisnis konvensional dengan penjualan langsung. Kita lihat sama-sama apa perbedaan bisnis konvensional dengan penjualan langsung. Kalau bisnis konvensional dari distribusi dari pabrik, terus ini yang konvensional ya, dari pabrik terus ke distributor utama. Ke distributor utama dia ke distributor daerah, terus masuk ke grosir, terus ke pengecer, baru sampai di konsumen. Contohnya Indomie. Ya, Indomie itu diproduksi dari pabrik. Dia masuk trap-trap itu mungkin harganya dari pabrik dari harga Rp500 sampai di distributor utama jadi 1.000, masuk lagi ke distributor daerah 1.500, bertambah sampai di pengecer. Berapa Indomie sekarang? 3.500. 3.500 yang terbaru. So naik lagi. Jadi sampai konsumen harganya beda dari pabrik. Nah, bagaimana caranya supaya Indomie itu laku untuk dipasarkan kepada masyarakat supaya lebih dikenal? Mereka membayar media-media TV, radio, dan pasang iklan di mana-mana. Kayak bintang kita, artis kita, Raffi Ahmad atau Ayu Ting Ting. Miduo, itu cuma bicara nyanyi begitu dapat 1 miliar, dapat ratusan juta. Hanya ditayangkan di televisi berapa menit saja lewat iklan. Kalau nonton sinetron kan ada iklan. Nah, jadi yang dibayar itu bintang iklannya itu artis-artis di televisi. Mereka dapat sampai miliaran rupiah. Jadi supaya dikenal itu Indomie itu ke masyarakat, diiklankanlah supaya dikenal. Dan yang dapat bonusnya yang iklan itu artis-artis dan lain sebagainya. Bagaimana dengan bisnis penjualan langsung? Kita lihat. Penjualan langsung dari pabrik produknya, terus masuk ke PTBS. Habis dari PTBS langsung ke konsumen. Terus kenapa seperti itu langsung? Bagaimana sampai kami leader-leader ini dapat reward? Bagaimana caranya? Nah, itu yang dipangkas semua, pangkas distributor utama, semua pengecer sampai iklan itu dipangkas. Siapa yang jadi bintang iklan? Kita semua. Ya. Saya jadi bintang iklan juga. Nah, makanya kami leader-leader ini bisa dapat reward itu karena jadi bintang iklan produk dari PTBS. Makanya perusahaan berani memberikan kami reward yang sangat fantastis. Dari motor 20 juta, mobil 150 juta, Pajero 500 juta, luxury rumah 1 miliar. Mantap. Dahsyat. Kayaknya sampai otak ini 1 M. Amin, ya Allah. Tahun ini stop. Iya. Ini kalau bicara miliar ini, aduh, ini otak ini miliar. Ya, diaminkan ya. Amin. Itu yang dipangkas perbedaannya. Kita lihat. Jadi konvensional itu beda sistemnya penjualannya dengan penjualan langsung. Penjualan langsung dari pabrik langsung PTBS langsung ke konsumen. Kita yang jadi bintang iklan. Kalau kita jadi bintang iklan yang sukses, kita dibayar, dikasih perusahaan reward, motor, mobil, Pajero, dan rumah 1 miliar. Wah, luar biasa.
Itu perbedaannya ya. Kenapa kita mau ada di sini dan kita siap hadir di sini, mau mendengarkan ini dan kita menjadi member. Next. Nah, tadi sudah dibilang bintang iklan. Apa yang kita iklankan? Tidak mungkin cuma cuap-cuap teh jelas. Jadi harus ada yang diiklankan. Inilah yang harus kita iklankan. Produk-produk PTBS luar biasa. Mantap. Aplaus. Dan bertambah terus produk ini ya. Pak Asad, ya, update yang terakhir Bu Yosven, produk yang mau tertambah itu Body pembalut. skincare. Ya, ada juga produk skincare lainnya. Kita lihat satu-satu. Next. Eco farming. Eco farming. Wow, mantap. Kalau eco farming, saya langsung jadi petani, langsung jadi penyuluh. Basic saya bukan penyuluh, tapi karena di PTBS sudah belajar jadi penyuluh pertanian. Mantap. Nah, di sini ada petani. Ada. Angkat tangan dulu petani. Eco farming ini dahsyat. Dahsyat. Wah, kencang suara petani karena dorong so rasa, so pakai pasti. Ini eco farming ini pupuknya simple, kecil. Bisa dibantu dulu saya angkat produk. Cari eco farming biar dilihat, kalau digambar mungkin agak tidak ini ya. Kita lihat fisiknya. Pupuk, kalau di pikiran kita pupuk itu karung, ya. Ya, petani bagaimana? Pupuk itu bayangan kita karung-karung. Pikul berat, naik di motor susun pasti hanya 2. Harus pakai mobil, harus punya tempat. Nah, kalau ini dikantongi saja sama Ibu Sri, masuk di kantong kecil, tapi manfaatnya ini luar biasa. Sebanding dengan 6 sak pupuk urea. Mantap. Ini pupuk ini yang bikin tembus ya. Ibu Vivi langsung ketawa ini bidan. Gara-gara pupuk ini turun lapangan biar jo hitam-hitam muka. Iya, kan ada Pajero di sana. Di dalam Betul pupuk ini ada sekali. Pajero, ada rumah 1M. Betul sekali. Iya, ini kecil. Manfaatnya itu sangat jelas, meringankan biaya produksi, terus mempercepat masa panen. Tadinya misalnya padi panennya 120 hari, bisa hanya 90 hari panen. Terus meringankan, meningkatkan imunitas dalam tanaman karena dia 60% itu di lahan. Jadi memperbaiki lahan dan juga menaikkan imunitas tanaman. Meningkatkan unsur hara tanah. 13 unsur hara tanah terkandung di dalamnya. Nah, ini produk ini sangat kecil tapi kualitasnya sangat dahsyat. Mungkin saya mau minta testimoni dulu terkait eco farming ini. Walaupun tidak semua petani, tapi kita harus tahu karena pasti mereka yang hadir di sini petani sudah pakai ini pupuk. Kita mau, mungkin ada petani yang siap? Ada 2 ini. Ayo, boleh. Aduh, semangat ini. Pak minta mic. Ya, mari Pak. Ya Pak, singkat, jelas, padat. Namanya siapa, dari mana, apa yang sudah dirasakan lewat pakai pupuk ini di tanaman apa? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal. Nama saya Bapak Muhammad Rizal. Saya tinggal di Desa Lolu, Kabupaten Sigi. Alhamdulillah, saya sudah menggunakan eco farming dengan saya bercocok tanam cabai. Ya. Rica ya, orang Palu. Rica. Jadi kemarin saya sempat sudah putus asa karena mungkin saya punya cabai tidak akan panen. Iya. Karena dihantam oleh trips, kutu kubul, kemudian cabainya keriting semua sudah. Alhamdulillah pasca menggunakan eco farming, jadi alhamdulillah kemarin saya sudah panen yang tadinya saya anggap mustahil untuk panen karena terserang hama, dan alhamdulillah setelah menggunakan eco farming saya sudah panen kemarin. Alhamdulillah pembukaan 7 kilo sudah saya panen. Mantap sekali. Luar biasa. Eco farming. Sedikit saya tambahkan bahwa eco farming ini bukan hanya sebatas pupuk, tetapi dia juga saya anggap obat untuk memulihkan tanaman itu. Mantap. Luar biasa eco farming. Karena tanaman saya kemarin selain kena kutu kubul, mungkin teman-teman petanam cabai juga sudah pernah tahu itu apa itu trips, apa itu kutu kubul, apa itu keriting daun, apa itu umur upas, dan apa itu hydroxystium.
Dan alhamdulillah berdasarkan uji coba saya kemarin yang kena layu fusarium itu sehat kembali. Wah, Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan mantap. dulu. Saya mau belajar dari Bapak Ibu petani. Jadi kalau layu fusarium sedikit saya tambahkan saja, hanya sekedar berbagi pengalaman bahwa layu fusarium itu kalau obat kimia yang ada dijual di toko itu dia hanya mencegah penyebaran, jangan sampai menyebar. Iya. Tetapi ekofarming saat ini saya ingin katakan dengan kita bahwa dia mampu menyembuhkan yang Dahsyat. Mantap. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa mari kita menggunakan ekofarming karena dengan minimnya biaya kita ditambah saat ini juga pupuk sudah semakin mahal. Dan lebih baik kita menggunakan Betul. ekofarming saja. Insya Allah kita mendapatkan berkah. Amin. Saya sampaikan, Assalamualaikum Wow, warahmatullahi kita aplaus dulu untuk Pak siapa Pak? Pak Rizal dari Sigi, aplaus sekali lagi untuk Pak Rizal, petani cabai. Tadi yang satu Bapak, silakan Pak. Testimoni di tanaman apa? Iya, perkenalkan nama Pak dari. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Nama saya Usman dari Desa Lolu, Kabupaten Sigi. Oh, Sigi Nah, dua-duanya. Satu lama tuh. Saya bergabung di ekofarming baru jalan 3 bulan, tapi manfaatnya luar biasa. Ekofarming memang luar biasa. Ya, tanaman apa Pak? Saya kemarin gunakan di testimoni kemarin pertama di padi, kedua di tomat. Padi kemarin kita testimoni aplikasi 3 kali jauh dari tetangga. Memang hijau, buahnya memang putih bersih. Wah, luar biasa. Kalau Padi. tomat sampai panen itu daun masih hijau, tidak ada karat daun. Memang mantap ekofarming. Wah, Jadi karena teman-teman yang mau bergabung, silakan bergabung. Rugi kami kalau tidak bergabung di ekofarming. asik. Dahsyat. Dasar memang, ekofarming memang dasar. Wah, luar biasa. No riba. Aplaus sekali lagi untuk Pak Usman. Tepuk tangan dulu untuk. Terima kasih. Kayaknya semua jadi pembicara yang ganti saya. Kalau saya dengar tadi semangat calon pembicara berikut ini. Amin. Amin. Wah, petani akan terima Pajero lewat ekofarming. Mantap. Luar biasa. Terima kasih bapak-bapak sudah memberikan testimoni. Kita semua pasti belum tahu tentang pertanian itu. Saya juga mau suka belajar tentang hama-hama itu. Iya. Lanjut kita ke produk berikutnya. Mohon izin Ibu Sri ini lebih produk. Hapsro, Habatus Sauda, Bipolen Propolis. Ini Hapsro ini sangat luar biasa untuk kesehatan, membantu untuk kita dalam hal mungkin kita ada penyakit degeneratif kayak jantung, kolesterol, stroke, terus juga batu ginjal. Ini dapat membantu untuk pemulihan sebagai pendamping obat-obat medis. Nah, ini juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Saat ini pandemi Covid ini tentu imunitas tubuh kita berkurang atau menurun karena aktivitas yang sangat padat. Ini dapat membantu memberikan kekebalan tubuh. Terus juga meremajakan sel-sel kulit. Nah, manfaatnya ini sangat banyak sekali manfaatnya ini. Bisa diminum pagi hari sebelum makan, malam sebelum tidur, bisa 2 pagi 2 malam, atau bisa hanya sekali saja minum 2. Saya konsumsi ini rutin setiap hari, sudah hampir 1 tahun saya minum ini. Jadi puji Tuhan, saya kena Covid waktu baru pertama bergabung. Saya kena Covid di tahun 2020 akhir. Saya kena Covid dan itu saya cuma konsumsi Hapsro. Saya konsumsi Hapsro 6 hari langsung negatif. Nah, ini juga sudah dirasakan oleh mitra kita yang ada di Kota Palu ya, yang stroke. Ya, ada juga testimoni dari member-member kita yang stroke. Mungkin tidak bisa dihadirkan ibu itu, tapi sudah ada perubahan dengan Hapsro. Ibu itu tadinya jalannya susah, sekarang dia jalan sudah bisa tanpa dibantu oleh anaknya. Terus juga ada yang ibu di daerah Wani minum Hapsro sudah berapa tahun? Ini Bu Lis yang tahu. 6 tahun ya. Gagal ginjal. Terus juga stroke yang sudah tidak bisa lagi, tinggal dibopong-bopong oleh anaknya, ngesot, jadi berjalan ngesot di lantai. Minum Hapsro
dia sudah mulai bisa duduk. Tadinya sudah 6 tahun setengah mati duduk. Dan masih banyak lagi. Kalau di tetangga saya itu batu ginjal, minum Hapro 1 minggu tidak bisa kencing karena terhambat dengan batu ginjal yang besar. Dia bisa mengeluarkan batu ginjalnya sampai plong, bisa buang air kecil lagi. Jadi manfaat Hapro ini untuk kesehatan sangat baik untuk kita, dan kita butuhkan sekarang ini di masa COVID ini. Next. Oh, ini produknya sudah dilihat tadi. Ya, ada yang coba diri, kasihan kalau tidak kasih lihat. Yang berikut Ekovico. Nah, ini Ekovico. Ada Ekovico? Ada. Nah, ini minyak kelapa murni asli. Jadi manfaatnya ini sangat baik untuk orang kolesterol tinggi. Ini bagus diminum. Ekovico asli minyak kelapa murni. Next lagi. Ya, ini Ekovico. Terus ini Ecomax. Wah, yang sudah member ini pasti senyum-senyum kalau bapak-bapak ini ya. Bapak senyum ini pasti sudah rasa Pak ya. Bagaimana? Aduh, mau testimoni jangan. Ecomax Coffee ini. Nah, ini Ecomax ya. Next Ecomax ya. Omax yang sana dulu. Ya, yang itu. Ini mirip-mirip tapi beda dia punya manfaat ya. Jangan salah kalau ibu minum Ecomax. Jadi banteng. Nah, Mengamuk nanti. ini Ecomax ini manfaatnya ini untuk pria dan wanita dewasa. Jadi kalau untuk pria untuk stamina, untuk juga meningkatkan kekebalan tubuh. Kalau untuk wanita ini membantu untuk memperlambat menopause. Dan juga pikun dini. Nah, untuk ibu-ibu. Nah, ini bagus diminum sama-sama, bapak dan ibu, supaya sama-sama fit. Mantap. Mengerti sendiri, John. Ya, yang berikut Ecomax. Nah, bedanya N dan M. Nah, kalau next ada gambar itu banteng. Nah, ini gambar bantengnya. Nah, jadi kalau ini khusus untuk pria, perempuan jangan ya. Nanti jelas lari ke sana kemana. Nanti mengamuk. Kalau bapak juga minum ini jangan hari-hari Pak, nanti juga jelas tabrak sini tabrak sana, tabrak tembok. Nah, itu parah Pak, hati-hati. Ini khusus bapak-bapak ya, pria dewasa yang sudah berumah tangga. Jadi anak muda yang masih cowok-cowok jangan ya. Jangan ya, ini untuk bapak-bapak. Jadi ini Ecomax ini untuk pria diminum 1 kali sebulan. Jadi hemat ini, ada 10 isinya berarti 10 bulan. Kalau minumnya Pak, jangan di hari Senin. Kenapa? Karena 3 hari kemudian pasti masuk kantor. Karena cari DP mangsa. Jadi minum bagus dari hari Kamis atau Jumat Pak. Jadi 3 hari libur sampai hari Minggu tidak masalah. Nah, ini cuma saran Pak ya. Kalau lagi bekerja, apalagi bapak petani, nanti tidak jadi di bataran tomat. Iya, lanjut. Produk selanjutnya apa? Ya, ini FN Collagen. Nah, ini bagus sekali untuk ibu-ibu. Dahsyat. Mantap. Setiap hari nih. Ini ibu-ibu dan wanita Indonesia baik untuk konsumsi ini karena ini bikin kinclong. Nah, bapak juga boleh supaya kinclong. Manfaatnya ini sangat baik kalau kita yang minum yang sudah berumah tangga, ibu yang minum, bapak yang merasakan manfaatnya. Manfaatnya itu keset kencang. Jadi tahu sendiri ya. Ini ibu minum, bapak rasa manfaatnya. Kalau yang kopi tadi banteng, bapak minum, ibu yang rasa manfaatnya. Jadi ada timbal balik ini produk. Ini luar biasa sekali ini. Sangat membantu juga menangkal radikal bebas. Kulit orang sini bilang apa ya, sampularo. Sampularo, mulai ada hitam-hitam. Minum ini secara rutin, akan hilang secara tipis-tipis lama-kelamaan, bersih.
Ini sangat baik. Next, berikut LVN Slim. Nah ini LVN Slim juga ini ya serbuk jeruk ini. Nah ini bisa memperlancar pencernaan kita, terus membuat langsing juga. Yang buncit-buncit bisa kempes. Tapi minumnya harus maksimal, harus rutin ya. Baik juga diminum di pagi hari, ya sebelum makan, atau di malam hari sebelum tidur. Malam hari sebelum tidur, habis minum ini, terus didorong lagi dengan air hangat. Pagi itu langsung langsung lancar keluar, pencernaan kita bagus. Nah ini sangat baik sekali produk ini. Next, produk selanjutnya. Ini kalsium untuk anak-anak, untuk otak, tulang dan gigi. Untuk anak-anak, kalau untuk lansia juga bisa dikasih ini kalsium untuk orang tua lansia. Bagus juga untuk orang tua. Next, Evit Go. Nah ini Evit Go ini adalah susu kambing murni. Evit Go ini sangat baik untuk membantu penderita penyakit asam lambung atau MAH kronis. Itu testimoninya si Lita ya, yang sudah rasakan mengkonsumsi susu kambing ini rutin, bermasalah dengan asam lambungnya. Nah, luar biasa, si rasakan ini. Ini sangat baik. Jadi mencegah penyakit MAH, memperbaiki sistem pencernaan juga, menurunkan panas, demam. Ini sangat bagus sekali karena ini susu kambing murni. Next, produk selanjutnya ini untuk ibu-ibu dan cewek-cewek, lipstick. Nah, ini saya pakai. Ada yang sudah pakai di sini? Saya. Yang pakai? Coba, mau lihat. Coba ditempelkan. Lengket tidak? Tidak ada. Tidak lengket. Lipstiknya ini. Varian warnanya ini banyak. Tinggal dilihat di tempatnya ini warnanya. Ini nama-nama kota ya. Nama lipstiknya ini kota di Indonesia hanya Bandung karena perusahaannya ada di Bandung. Yang lainnya itu nama-nama negara, New York, Milan, wah, nama-nama negara nama lipstiknya. Ini warna orange kecoklatan. Kalau ini pink. Nah ini bagus sekali. Saya pakai ini setiap hari, tidak lengket. Dan kita kalau mau suka lebih tahan sampai sore, pakai oles sekali, keringkan sejenak, baru ditimpa lagi 1 kali. Nah itu tahan sampai sore. Mau pesta 3 kali, tetap dia tidak ada keluar, kecuali makan. Orang bilang makan belepotan gitu, makan teh jelas minyak langsung diruju-ruju, itu tak ikut minyak pasti. Kalau makan cantik, makan cantik itu aman sampai sore. Iya. Next produk yang lain, skincare. Nah, skincare-nya ini lengkap. Aduh, ini skincare-nya lengkap ya. Semua ada skincare-nya. Ini untuk serum ada, lanjut ada day dan night cream. Nah itu ada dipegang Ibu Sri. Ini night cream, day cream. Serumnya ya, ini serum, ada serum sini. Ada ini peeling lotion. Nah, ini lengkap skincare kita. Sudah bertambah lagi, ada skincare yang lain itu and body. Dan sebagainya. Sudah ada produk yang terbaru, tapi belum kita ada di sini. Baru launching produk yang terbaru. Next saja. Nah ini produk skincare ya, lengkap. Lanjut, masih ada produk yang lain? Ya. Oh ini sabun. Sabun dulu, sabun kita ada propolis, kolagen, dan madu. Nah ini manfaatnya sangat bagus. Ada untuk kulit, untuk muka, bahkan ada yang bisa dipakai jadi sampo. Jadi sekaligus dari sampo, muka, dan badan. Yang madu, iya, ini madu, kolagen, propolis, ada 3 jenis sabun. Next, ini hand sanitizer, aroma buah. Jadi bisa jadi hand sanitizer, bisa juga jadi parfum. Karena kalau kita pakai semprot di tangan, aromanya itu
bau-bau parfum. Jadi sekaligus bisa menghemat parfum hand sanitizer-nya. Ya, next. Ya, ini semua produk-produk ya. Mungkin ada tambahan produk untuk ini Crystal V. Ya, ini belum ada di slide. Crystal V. Wah, ini untuk wanita ini. Ini dahsyat ini. Bapak-bapak kalau saya istri, Pak Arsyad tepuk tangannya kuat. Soalnya seorang saya. Aduh, saya kencang nggak tahu mana istrinya Pak Arsyad ya. Di luar. Kencang tepuk tangannya sudah rasa. Istrinya yang pakai, jadi ibu-ibu yang pakai, ini lebih kesep lagi. Lebih kencang, nah, jadi sama dengan orang bilang kata seperti kembali masih cewek. Iya kan? Iya kan? Bapak-bapak sayang istri, balikan istrinya ini. Kolagen dengan ini Pak, wah lebih mantap lagi. Ini Crystal V kecil produknya, tapi manfaatnya ini sangat bagus sekali. Aduh, caranya ini. Bu, sebentar juga dikasih tahu caranya. Masa mau dikasih lihat di sini? Iya, nanti bicara Praktekkan langsung sendiri dengan istrinya di Pak rumah. Arsyad. Mungkin mau dipraktek Bu di sini. Produk yang lain, Bimex Bu Sri. Ya, ini Bimex juga. Ini untuk stamina juga, ini untuk bapak-bapak. Ini sangat bagus sekali nih untuk pria, wanita, untuk stamina kita kayak yang susah-susah tidur. Nah, susah tidur bagus minum ini Bimex. Minumnya sebelum tidur di malam hari. Jadi ini sangat bagus sekali produknya. Ini belum ditampilkan di slide. Produk yang lain, nah kalau yang sudah tidak asing lagi tuh, oh ini ada produk terbaru, slow release. Ada yang mau pakai? Nah. Ini slow release ini, wah. Bapak yang di sebelah kanan saya sudah pakai Pak. Di tanaman apa Pak? Wah, durian. Waduh. Sudah berapa lama Pak pemakaian? 1 bulan. Sudah ada kelihatan Pak? Iya. Ya? Oh, sudah keluar katanya cabang dari. Wah, tepuk tangan untuk Solinis dan juga Bapak yang punya durian. Ini untuk tanaman tahunan, tanaman keras yang susah air. Nah, karena ini tidak perlu kita bawa air basiram. Dia hanya ditanam saja di samping pohon. Jadi ada 10 saset di dalamnya kecil, pilau bantal. Jadi bantal kecil-kecil di dalam, ada 10 ditanam di samping pohon. Sawit, durian, kelapa, mangga, alpukat, cingke. Oh, pokoknya semua tanaman yang hitungannya tahunan. Jadi jangka panjang dia untuk panennya. Ini sangat bagus sekali dipakai. Lebih hemat lagi biaya produksi. Terus tidak perlu capek-capek pergi berhambur-hambur pupuk kimia bawa-bawa karung. Karena ini juga bisa ditenteng saja, dikantongi juga bisa, bawa tas. Tepuk tangan dulu untuk Pilo Slow Release, produk terbaru untuk pertanian ini. Next, ya kalau produk kita yang sudah tidak asing lagi, yang sudah lama sekali, Eco Racing mobil ini untuk kendaraan roda 4 dipakai. Eco Racing mobil, motor, diesel. Nah, ini diesel. Terus juga ada untuk apa ini? Oli. Nah, itu oli. Nah, ini produk pertama kita. Awal mulanya PT BES, produk Eco Racing. Ini kenapa sudah tidak kita ini, karena ini produk ini sudah sangat pasaran sekali dipakai di masyarakat. Bahkan sampai di negara Arab Saudi ini orderan terbesar untuk Eco Racing. Ramah lingkungan, membantu memperbaiki mesin, terus merawat mesin, menghemat BBM 30-50%. Jadi sayang kalau kita punya kendaraan tidak gunakan ini, karena dia menaikkan kadar oktan. Kadar oktan kendaraan itu standar sekarang 92 oktan. Untuk kendaraan produksi mulai tahun 2009 itu sudah harus pakai minimal harus pakai Pertamax. Nah, kalau kita sampai sekarang masih pakai premium atau Pertalite, pakai ini karena kadar oktannya itu bisa naik menjadi seperti Pertamax. Dan dia merawat mesin, membersihkan kerak-kerak tangki. Manfaatnya sangat
banyak sekali dan sangat membantu kita menghemat biaya pengeluaran setiap hari untuk BBM. Aplaus dulu untuk Eco Racing. Ya, masih ada? Sudah tidak ada lagi produk? Nah, ini produk-produk kita, semua produk unggulan. Semua produk ini diterima di masyarakat dan semua kita dapat pakai itu setiap saat, baik di kendaraan, untuk kesehatan, kecantikan, pertanian, peternakan, semuanya ada. Oh ya, peternakan, lupa, ada. EcoFit Best. Nah, ini untuk peternakan, semua ternak apa saja. Ini juga sama dengan apa ini? Ya, ini untuk ikan, untuk tambak, udang, untuk apa? Hewan sapi, ayam. Kalau yang paling di Toraja ya. Untuk pakai EcoFit Best ini sangat bagus sekali untuk peternakan. Jadi dia bisa menaikkan bobot atau berat dari hewan ternak kita. Terus juga daging dari hewan ternak itu semakin padat, berisi. Jadi kalau misalnya kita jualnya lebih naik bobotnya, tentu berat, lebih naik lagi harganya. Nah, manfaatnya itu. Terus juga dia ramah lingkungan. Jadi kotorannya dari hewan-hewan kita, kalau kita beternak itu tidak akan menyengat dan bau sekali. Jadi membantu juga yang punya ternak itu sehat karena ramah lingkungan. Ini EcoFit Best produk kita. Semua produk ini produk unggulan dan sangat bagus diterima di masyarakat. Dan kita lihat PT Best baru saja tahun ini menerima lagi penghargaan. Aplaus dulu untuk PT Best. Ya, penghargaan dari Helmi atau Mimi Award 2022 diberikan oleh AP2LI barusan ini tanggal 17 Februari 2022 di Jakarta. Kategori penghargaannya itu ada 3. Member Growth of the Year. Aduh, artikan dulu. Perkembangan member tercepat. Saya cuma tahu member terbaik tahun ini. Ya. Terus produk terbaik tahun ini of the year. Terus yang ketiga MLM of the year, multi level marketing terbaik di tahun 2022. Dahsyat. Semakin semangat saya berbicara di sini karena perusahaannya sangat bonafit, perusahaannya sangat jelas legalitasnya, bahkan diakui semua yang sudah diberikan oleh PT Best. Sistem bisnisnya, produknya, cara kerjanya, bahkan semua yang diberikan oleh PT Best itu diakui, diberikan penghargaan sekaligus 3 dikasih barusan ini. Sekali lagi kita aplaus. Iya, untuk PT Best bisa kita lihat mungkin video saat pengumuman. Mungkin jangan dikira saya cuma cerita-cerita, bohong-bohong. Ini videonya saat menerima pengumuman penghargaan diberikan kepada PT Best. Dan untuk Member Growth of the Year, pemenangnya adalah yang bertanda asli masih disegel. Sekali lagi untuk Member Growth of the Year dilakukan. Aplaus untuk PT Best. Masih gambar Eco Racing itu tertulis PT Best ya. Member of the Year. Ini owner kita, Bapak Haji Febrian Agung. Owner masih muda, baru umur 30-an, 37 atau 38 barusan. Ulang tahunnya tanggal 28 ini. Terbaik.
Alhamdulillah, pasti boleh party lah ya. Alhamdulillah. Dan untuk produk of the year jatuh kepada Best lagi, untuk produk, ini produk. Iya, terus untuk best product of the year. Yang terakhir, jadi 3 kali naik tahun hari ini. Nah, masih muda ini, owner kita ini, luar biasa. kami sangat memberikan sekali lagi sambutan kemenangannya secara singkat pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengkreasikan produk-produk yang lebih bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Dan alhamdulillah saat ini PTBS sudah memiliki 50 jenis produk dalam waktu hanya 2 tahun. Dan target saya tahun ini ingin. Terima kasih. Iya, ternyata produk kita bertambah terus. Langsung pasti butuh MC ya. Bes, udah bes. Kamu tadi dibilang sama suaminya, ini istri kalau malu-maluin sih jualan terus. Gak apa-apa, semua. Anda. MLM of the year kategori B diraih oleh Ini MLM of the year. Wow, terus lagi. Ini penghargaan yang ketiga. MLM. Luar biasa. Sekali lagi kita aplaus untuk PTBS. Tidak salah kita ada di sini, tidak salah kita bergabung bersama dengan PTBS. langsung Karena sudah sangat jelas Indonesia perusahaannya. hadir di atas panggung dan berfoto bersama dengan pemenang MLM of the year kategori B. Kita foto bersama-sama memegang piala tersebut. Kita berikan untuk Best MLM of the year. Terima kasih. Dan pada Bapak Roni, boleh kami bisa kembali duduk dan pada pewarta request. Iya, oke. Sekali lagi kita aplaus untuk PTBS. Luar biasa. Next, kita lanjut saja, yaitu penghargaan yang barusan diterima, masih segar, baru tanggal 17 Februari 2022. Sudah sangat jelas, nyata bahwa PTBS ini bukan perusahaan yang hanya biasa-biasa saja, tetapi ini perusahaan yang sangat luar biasa, bonafit, dan patut diperhitungkan bagi kita semua sebagai pengusaha-pengusaha di PTBS, khususnya di Kota Palu atau Sulawesi Tengah. Aplaus untuk kita semua sebagai pengusaha dan calon pengusaha di PTBS. Next. Ini tadi penghargaannya semua. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, baik, kita sudah hadir di sini. Tadi kita sudah sepakat kita mau merubah hidup kita. Kita sudah sepakat kita mau terbebas dari yang namanya hutang dan riba. Untuk itu kita harus tahu, jangan cuma lihat tadi produk-produknya, penghargaannya, tapi kita harus tahu bagaimana sih sistem bisnis dari PTBS sehingga kita dapat meraih semua reward yang diberikan oleh PTBS tadi. Kita mau dengar semua? Mau. Mau? Mau. Kita mau sukses? Mau. Kita mau ambil peluangnya? Mau. Apa kabar? Merdeka. Salam sinergi. Go Berkah, no riba. Salam sinergi. Go Berkah, no riba. Saya persilakan kita semua berdiri. Kita akan menyambut pembicara kita, seorang direktur PKBI Sulawesi Tengah. Beliau sibuk kerja dari pagi sampai bahkan malam, meeting, kerja dan kerja, tetapi masih bisa menjalankan usaha di PTBS. Kenapa beliau bisa? Kita pun harus bisa seperti beliau. Dan itulah pencapaian beliau. Beliau serius jalankan usaha ini, mendapatkan reward 2 motor, 2 mobil, dan 1 Pajero. Aplaus dulu untuk Direktur PKBI Sulawesi Tengah. Kita sambut Ibu Yosvina Riku Labi. Kita aplaus untuk beliau. Sekali lagi kita aplaus. Silakan duduk semua. Apa kabar Bunda?
luar biasa dahsyat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saya mau tes dulu. Masih semangat atau semangat banget atau semangat sekali? Ya. Apa kabar? Merdeka! Apa kabar? Merdeka! Saya mau tes dulu ibu. Saya dengar kayak ibu aja yang punya suara. Bapak-bapak juga. Bapak-bapak, apa kabar? Merdeka! Apa kabar? Merdeka! Ibu dong. Apa kabar? Kurang keras, kurang semangat. Bagaimana mendapat pelajaran kalau kurang semangat? Iya, betul. Apa kabar ibu? Kalau saya bilang salam sinergi seperti disampaikan Ibu Yani tadi, go berkah, no riba. Sekarang ditambah no judi trading ya. Soalnya ada sekarang trading itu yang investasi bodong itu menyesatkan masyarakat. Jadi kita tambah. Salam sinergi. Go berkah, no riba, no judi trading. Ya. Salam sinergi. Go berkah, no riba, no judi trading. Ya, oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saya kira tadi sudah disampaikan Ibu Yani bahwa Bapak Ibu itu datang di sini tidak rugi. Kenapa? Kita sudah lihat tadi profil perusahaan, kita sudah lihat produknya, kita sudah lihat, saya akan kasih lihat sistemnya. Bagaimana sih perusahaan ini tidak hanya memberikan penjualan, memberikan produk kepada kita, tidak hanya memberikan produk untuk kita jual, tapi dia mau menjadikan kita sebagai pengusaha miliarder yang fantastis. Tepuk tangan dong, BPDS. Ya, Bapak Ibu, saya mau tanya dulu, siapa di sini yang tidak punya utang? Ayo dong, angkat tangan. Siapa? Ada? Jujur. Satu. Alhamdulillah. Dua. Ada? Satu dong. Ada. Tepuk tangan dong yang tidak punya utang. Ada satu. Kita mau bebas dari utang dan riba? Oh. Kurang keras. Kita mau bebas utang dan riba? Oh. Mau? Oh. Mau sekali atau mau banget? Mau banget. Sekali-sekali. Jadi ternyata semua mau. Saya juga mau, karena walaupun saya sudah dapat pajak, tapi karena banyak utangku sebelum gempa, saya punya utang banyak karena punya usaha di mall, di mana-mana jadi supplier, jadi punya utang. Nah sekarang sudah mulai dilunas-lunasi. Hapus dulu dong. Jadi ini kita berdiri ya. Saya bersyukur kepada siapa ya, Ibu Wirda. Ibu Wirda dulu yang perkenalkan saya bisnis ini, tapi karena beliau tidak terlalu serius, maka saya lambung. Artinya siapa yang kerja itu yang dapat ya Bapak Ibu. Jadi dan ini kerja tim. Nanti saya kasih lihat bagaimana caranya. Saya biasanya prospek orang, saya bilang, Bapak, ayo kita bergabung. Saya jelaskan perusahaannya, bla bla bla. Saya jelaskan produknya ini, sistemnya ini. Aduh, ini kerjanya cari orang lagi. Ini kerjanya, aduh, prospek lagi. Ini kerjanya tidak ada waktuku, sibuk saya. Tidak ada waktu, Bu. Ayo, malu saya. Saya tanya Bapak Ibu, bisnis apa sekarang yang tidak cari orang? Nggak ada. Kalau kios saya tanya, cari orang nggak kios? Cari orang. Pembeli. Cari orang, ya. Kalau apa di pasar, cari orang nggak? Cari. Kalau kerja proyek, Cari orang. Cari juga. Jadi semua pekerjaan sekarang itu cari orang. Kemudian saya mau tanya lagi, kalau Bapak Ibu suka kerja sendirian atau kerja bareng-bareng? Kerja bareng-bareng. Gotong royong atau sendirian? Gotong royong. Iya, semua setuju ya. Maka saya perlihatkan sistemnya. Ayo, saya di sini aja ya, biar ini. Saya suka kalau presentasi juga karena perempuan itu biasanya suka berdiri ya. Suka yang berdiri.
Suka. Ya, jadi makanya kita siapkan Ecomax itu tadi supaya bapak-bapak beli, dan produknya bapak ibu tidak diragukan lagi. Dia punya sertifikasi legal. Tadi kita sudah lihat ya kualitas produknya seperti apa. Setiap tahun mendapat penghargaan yang nomor 1 gitu. Dan dia halal, MUI, dia Balai POM. Jadi kita tidak malu-maluin ya. Jadi bukan bisnis abal-abal ini. Bayangkan di tengah kesibukan saya Bapak Ibu, mungkin banyak yang kenal di sini. Saya kerja dari pagi sampai sore. Nanti malam baru saya kerjakan bisnisnya ini. Jadi tapi saya bisa karena satu kerja tim ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita mendaftar dulu, register. Register itu kita bayar 100.000. Mahal nggak Bapak Ibu? Tidak. 100.000 mahal nggak? Dia ada suara ini. Mahal nggak 100.000? Dibanding kios berapa? Kalau dibanding kios sekarang modalnya berapa? 100.000 atau 10 juta? 10 juta lebih paling kecil ya, karena belum lagi bikin kiosnya, belum produknya, belum isi terus, belum lagi kalau habis kita jualan dimakan ini akhirnya biasa bangkrut gitu. Nah ini kita lihat, kita hanya men-store uang 100.000, kemudian wajib belanja 2 juta. Kenapa Bapak Ibu wajib belanja 2 juta? Karena prinsip bisnis ini adalah PCA. Mengembangkan bisnis ini adalah PCA ya. Nah, PCA itu maksudnya nanti kita lihat. Karena sudah ditampilkan PCA, cara mengembangkan bisnis ini gampang sekali. PCA itu adalah pakai produknya, C itu ceritakan. Karena Bapak Ibu kan sudah pakai produknya, jadi manfaatnya. Saya minum kopi, ternyata, waduh, sudah habis gaya. Ada bapak-bapak bilang sudah habis gaya saya ini, belum juga. Jadi makin tua semakin sayang sama saya. Terus kemudian manfaat produknya. Kayak misalnya kemarin itu Haspro, pada situasi pandemi sekarang, ini kan dia membunuh virus, bakteri, jamur. Nah, kemudian pada situasi dia juga untuk stamina, kemudian regenerasi sel, banyak ya manfaat produk Haspro itu, Habatus Soda Propolis. Saya kira semua sudah tahu ya manfaat Haspro itu, Habatus Soda Propolis. Nah, kemudian diceritakan manfaat produknya, apalagi yang petani, meningkat hasil pertaniannya. Kenapa juga saya bergabung di sini Bapak Ibu? Karena niat saya adalah mau membantu masyarakat terbebas dari utang dan riba. Karena saya orang LSM ya, aktivis di LSM. Jadi memang kita punya tugas itu. Jadi karena motonya tadi go berkah no riba. Terus misinya mau menjadikan masyarakat 1.000 miliar setiap tahun untuk menjadi pengusaha. Nah, kemudian produk-produknya memang betul-betul unggul ya, berkualitas dan bisa dijual. Dan memang cocok dengan kita punya karakteristik. Kenapa? Karena produk lokal, bukan dari luar negeri. Barangkali kalau dari luar negeri apa yang dicampur-campurkan di sana tidak sesuai dengan kita punya tubuh, kita minum bukan tambah sehat, tapi malah sakit. Nah, kemudian kalau kita sudah pakai produknya, manfaatnya kita sudah tahu, kemudian kita sudah tahu juga peluang usahanya, maka kita ajak dia gabung, ajak ke pertemuan. Bapak Ibu, ini saja caranya untuk mengembangkan bisnisnya. Gampang kan? Gampang. Gampang gak? Gampang. Jadi ingat PCA. Pakai produknya, ceritakan dan peluang usahanya,
Kemudian ajak. Kalau belum bisa ajak, belum bisa ceritakan, ayo bawa ke semua pertemuan kayak seperti ini. Karena kami melakukan pertemuan setiap minggu. Jadi ada namanya Haji Linda di Makassar, maaf ya saya sebutkan namanya, yang ibu rumah tangga tidak tahu bercerita, tidak tahu presentasi, tidak tahu, pokoknya katanya dia tidak tahu apa-apa. Tapi dia rajin sebarkan undangan mana-mana ke masyarakat yang tidak dia kenal pun dia undang ke hotel. Kemudian bergabung. Nah, beliau sekarang sudah dapat Pajero. Mantap. Mau seperti itu? Mau. Cuma mengundang kerjanya gitu. Jadi gampang sekali cara kerjanya. Kalau saya setiap habis kantor malam-malam saya janjian sama teman-teman, semua yang ada di nomor HP ku itu saya prospek semua, mau atau tidak, yang penting saya prospek dulu dong, dicoba dulu, jangan belum dicoba aduh mau enggak ya, aduh mau saya, aduh jangan dia mau tolak saya nih, kayak gitu kan. Jadi harus ada kemauan, ada semangat, ada motivasi. Kalau memang mau jadi pengusaha sukses, harus bangkit dari zona nyaman Bapak Ibu. Betul. Oke? Kemudian slide. Ini komisinya. Jadi marketing plan di PTBS ini ada namanya komisi penjualan. Kan tadi kita gabung untuk 2 juta belanja. Komisi penjualan itu adalah bonus sponsor. Jadi ada, kalau kita rekrut misalnya Bapak siapa? Bapak Saprudin saya rekrut. Bapak Saprudin masuk 2 juta. Saya dapat bonus sponsor itu 20% Bapak Ibu. Besar nggak? Besar. 20% dari 22 juta berapa? 400.000. 400.000. Itu saya cuma ajak dia terus gabung, saya dapat 400.000. Itu bonus langsung. Komisi penjualan namanya. Kita dihargai oleh perusahaan karena menggabungkan orang itu 20%. Kan begini. Kalau di Bu Yani tadi disampaikan bahwa kalau kita mengajak orang, kan ini penjualan langsung ya. Jadi semua distributor itu dipangkas. Mulai dari agen pusat, agen daerah, agen kabupaten, 40 sampai 70% itu masuk ke kita kalau kita sudah menjadi pengusahanya. Dari situ sumber bonusnya Bapak Ibu, kenapa tinggi? Pasti nanti ada pertanyaan tuh. Jadi saya jawab tema, toh? Sebelum ada pertanyaan saya jawab tema. Jadi gitu. Nah, kemudian komisi pengembangan. Jadi ini kita kan kerja tim ya. Jadi kalau kita rekrut saya rekrut Pak Saprudin, saya rekrut si B, Joni misalnya, masuk, dia rekrut 2 orang lagi, itu komisi kita itu ada ya, itu ada hitungannya. Jadi bonus pasangan itu namanya sebanyak 50.000. Jadi siapapun yang merekrut, yang penting di bawah jaringan kita, yang penting terjadi di bawah 2 pasang, maka kita dapat 50.000. Saya tidak kenal sekarang orang di Papua bergabung. Siapa yang gabung? Saya tidak kenal. Saya tidak kenal orang di tanya Bapak Ibu. Kalau saya berprospek di luar, sekarang saya tidak. Tahu bahwa terang tidak pernah ada terus langsung dari itu sekarang. Begitu ya. Nah ini yang saya mau ceritakan sama Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga rasakan apa yang saya rasakan ke depan. Kalau bergabung tentunya ya. Kemudian kita masuk di sini tentunya yang saya terangkan tadi 2 juta itu di kelas basic. Jadi ada 5 tingkatan kita masuk sini, yaitu 1 tingkatan ada namanya basic ya, yang di bawah itu 2 juta. Jadi kita belanja 2 juta, kita dapat barang diskon 50%. Jadi kita dapat 9 juta barang. Kemudian kita dapat poin 3. Karena hitungannya kalau baru masuk itu 1 poin itu 2 juta. Jadi kalau kita gabung 6 juta, dapat poin 3, kemudian dapat barang 9 juta. Nah, itu. Jadi kita untung berapa? 3 juta. Dapat poin 3. Kemudian kita dapat motor 3 kali, dapat mobilio 3 kali, dapat Pajero 3 kali,
dapat luxury atau uang 1 miliar atau rumah 1 miliar itu 3 kali. Nah, kemudian ada namanya kelas bisnis. Kelas bisnis itu kita dapat barang karena diskon 50% berarti dapat barang 21 juta. Untung berarti berapa? 7 juta. 7 juta. Karena hitungannya 1 poin itu 2 juta, maka berarti 7 poin. Karena 14 juta ya. 7 poin. Berarti 7 kali dapat motor, 7 kali dapat mobilio, 7 kali dapat Pajero, 7 kali dapat rumah 1 miliar. Kemudian ada namanya eksekutif. Eksekutif itu kita store 30 juta belanja, terus kemudian dapat barang 45 juta. Oh, diskon 50 juta.